Jadi kamu kalau nggak bisa mengerti yang ibu maksud, jangan ada di PDI Perjuangan. Jangan. Lebih baik pindah keluar. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, Bu Megawati ini sambil meneteskan air mata dan menceritakan soal Tasdi. Dan bahkan juga Bu Megawati ini kalau tidak mengerti apa yang Ibu maksud, jangan berada di PDI Perjuangan. Seperti ini videonya. Saya yang suka nangis. Jadi kayak gini aja mau nangis. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi. Itu bonding ya. Jadi kamu kalau nggak bisa mengerti yang ibu maksud, jangan ada di PDI Perjuangan. Jangan. Lebih baik pindah keluar. Ya memang sih, banyak masa lalu Ibu Megawati sudah menjadikan orang yang sebelumnya tidak apa-apa sekarang sudah menjadi siapa-siapa. Nah, terbukti F.E. Krudi, mantan wali kota Solo, itu Ibu Megawati menyebut dia juga mantan preman dan sekarang menjadi wali kota dan mantan wali kota. Dan begitu juga Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dulu juga seorang tukang kayu dan juga sudah menjadi wali kota 2 periode dan bahkan gubernur DKI Jakarta, dan bahkan yang paling kasta tertinggi yaitu presiden 2 periode. Yang diceritakan Ibu Megawati tadi adalah Kasdi. Ya, Kasdi. Sambil menceritakan Tasdi tersebut, Ibu Megawati juga kayaknya menangis. Saya penasaran sih, seperti apa sih profil dari Tasdi tersebut. Katanya sih mantan Bupati Purbalingga. Di sini ada berita profil Tasdi, ex Bupati Purbalingga, yang bikin Megawati menangis di HUT PDIP ke-50. Memang di sini adalah banyak hal yang menarik pada acara HUT PDIP ke-50 yang digelar pada Selasa 10 Januari 2023 kemarin. Nah, salah satunya adalah momen ketika Ketua Umum PDI Perjuangan menitikkan air mata ketika menceritakan sosok Tasdi. Megawati menangis mengingat Tasdi yang dianggap sebagai salah satu kader yang loyal dan berjuang dari bawah. Ketua Umum PDIP tersebut menyebut jika Tasdi sebelumnya bekerja sebagai sopir truk, tapi akhirnya bisa menjabat sebagai kepala daerah. Wow, bayangkan, sopir truk akhirnya menjadi kepala daerah, yaitu bupati. Nah, diketahui dari sini, yaitu Tasdi itu memulai yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Purbalingga mulai dari 1999 hingga 2004. Nah, di sini juga tak lama setelahnya Tasdi kembali terpilih. Kali ini sebagai ketua DPRD selama 2 periode, yakni selama 2004 hingga 2009, dan terpilih kembali 2009 hingga 2014. Tasdi kemudian terpilih menjadi wakil bupati Purbalingga pada tahun 2013. Setelah 2 tahun menjabat sebagai wakil bupati, Tasdi memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Purbalingga pada tahun 2015. Bersama wakilnya, Diah Hayuning Pratiwi, Tasdi berhasil menjadi Bupati Purbalingga pada periode 2016 hingga 2021. Nah, akan tetapi baru 2,5 tahun menjabat, Tasdi tersandung kasus korupsi pada 5 Juni 2018. Tasdi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap megaproyek Islamic Center Purbalingga. Nah, seperti itu profil Tasdi yang dari sopir truk akhirnya menjadi bupati. Sungguh keren sekali ya. Ya, memang terbukti Ibu Megawati tidak memandang lah siapapun, kadernya dari manapun, yang penting memiliki loyalitas, memiliki kedekatan bersama rakyat, pasti juga akan dipilih oleh Megawati. Nah, makanya saya percayalah Ganjar Pranowo adalah, menurut saya, akan dipilih oleh Ibu Megawati untuk meneruskan program dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya sih, karena memang untuk saat ini sih yang paling dekat dengan rakyat ya masih dari Ganjar Pranowo. Ya, semoga saja besok ada Ganjar Pranowo lainnya ya yang lebih cocok untuk menggantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 mendatang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri menceritakan bagaimana perjuangan partai yang dipimpinnya. Di antara yang hadir di HUT ke-50 PDIP pada Selasa 10 Januari 2023 adalah kader-kader yang sudah berzamannya sejak masih bersama PDI. Di antara yang disinggung oleh Megawati Soekarno Putri adalah sosok Ketua DPC PDIP Solo, Efek Hadi Rudiatmo atau Efek Rudi. Megawati mengenang saat dulu Efek Rudi ikut bergabung bersama dirinya masuk partai. Itu Pak Rudi sampai hari ini urusannya mau berantem melulu, kata Megawati dalam pidato HUT ke-50 PDIP di EC Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023. Efek Rudi adalah mantan wali kota Solo. Dia juga 2 kali menjadi wakil wali kota Solo saat wali kota dijabat oleh Joko Widodo. Megawati mengatakan bagaimana dirinya berkomunikasi dengan Efek Rudi yang dulu dinilai sebagai preman. Namun dia terima dan memintanya tidak berkecil hati. Itu membuat Megawati sampai meneteskan air mata. "Nggak usah kamu berkecil hati, orang itu cari kehidupan, sini masuk. Saya yang suka nangis, kayak gini saja mau nangis," kata Megawati yang tak kuasa menahan tangisnya tersebut. Semakin ia menangis ketika ia menyebut ada seorang yang berprofesi sebagai sopir truk tetapi dicintai rakyat sehingga terpilih menjadi bupati. Megawati semakin terisak. "Itu bonding. Kalau kamu nggak bisa mengerti yang ibu maksud, jangan ada di PDIP. Jangan, lebih baik pindah. Karena di kita yang diperlukan adalah sehati," katanya. Bahkan ada banyak hal yang menarik di acara HUT PDIP ke-50 pada Selasa 10 Januari 2023 kemarin. Salah satunya adalah momen ketika Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri menitikkan air mata ketika menceritakan sosok Tasdi. Megawati menangis mengingat Tasdi yang dianggap sebagai salah satu kader yang loyal dan berjuang dari bawah. Ketua Umum PDIP tersebut menyebut jika Tasdi sebelumnya bekerja sebagai sopir truk, tapi akhirnya bisa menjabat sebagai kepala daerah. "Saya suka nangis, gini saja mau nangis ada sopir truk. Dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi," ujarnya sambil menangis di Expo Kemayoran. Tasdi merupakan mantan Bupati Purbalingga yang berhasil memulai karir politiknya dari bawah. Dia disebut tak pernah terjun di dunia politik dan hanya bekerja sebagai sopir truk pada masa Orde Baru. Dengan semangat dan kegigihan, Tasdi mantap terjun ke dunia politik. Dan benar saja, dia berhasil terpilih pada pemilu 1999 dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Purbalingga periode 99 hingga 2004. Pada periode pertamanya, Tasdi mengisi alat kelengkapan Dewan di Komisi D. Setelah lama berada di Komisi D, karir politik Tasdi ini semakin moncer. Tak lama setelahnya, Tasdi kembali terpilih, kali ini sebagai Ketua DPRD selama 2 periode, yakni selama 2004 hingga 2009 hingga 2009 hingga 2014. Tasdi kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Purbalingga pada tahun 2013. Setelah 2 tahun menjabat sebagai Wakil Bupati, Tasdi memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Purbalingga tahun 2015. Bersama wakilnya, Diah Hayuning Pratiwi, Tasdi berhasil menjadi Bupati Purbalingga pada periode 2016 hingga 2021. Akan tetapi, baru 2,5 tahun menjabat, Tasdi tersandung kasus korupsi. Pada 5 Juni 2018, Tasdi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus dugaan suap mega proyek Islamic Center Purbalingga. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, PDIP memutuskan untuk memecat Tasdi dari jabatannya sebagai kader mereka. Sosok Tasdi disebut-sebut dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di acara hari ulang tahun HUT ke-50 PDIP pada Selasa 10 Januari. Ketika mengisahkan Tasdi, Megawati bahkan sampai menitikkan air mata. Presiden kelima RI itu bercerita, Tasdi merupakan sopir truk yang berhasil menjadi Bupati Purbalingga. Menurut Megawati, pencapaian tersebut dia raih Tasdi karena dia dicintai oleh rakyat. Ada sopir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi, itu bondingnya, kata Megawati dengan suara bergetar seperti menangis. Dahulu Tasdi sempat menjadi kader PDIP, namun medio 2018 lalu dia dipecat lantaran terjerat kasus korupsi. Karena kasus pidana yang menjeratnya, karir Tasdi sebagai Bupati Purbalingga juga harus berhenti.
Berikut ini kisah Tasdi, sopir truk yang berhasil jadi bupati lantas terjerat kasus korupsi dan kini kembali disinggung oleh Megawati. Sebelum terjun ke panggung politik, Tasdi bekerja serabutan. Pada masa Orde Baru, dia mencari nafkah dengan menjadi sopir truk. Tasdi waktu Orde Baru sempat jadi sopir truk, ngangkut sayur dari kaki Gunung Slamet dibawa ke pasar. Sering ngompreng menjadi sopir ompreng. Kata Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Purbalingga, Tonggat, diberitakan Kompas.com pada 5 Juni 2018. Pasca era reformasi, Tasdi banting setir ke pentas politik. Dia bergabung ke PDIP. Megawati, kiprahnya Tasdi berhasil terpilih pada pemilu 1999 dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Purbalingga periode 1999 hingga 2004. Pada periode pertamanya, dia mengisi alat kelengkapan Dewan di Komisi D. Karir politik Tasdi moncer. Setelahnya dia terpilih sebagai Ketua DPRD selama 2 periode, yakni 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Kian bersinar, Tasdi terpilih sebagai Wakil Bupati Purbalingga pada 2013. Saat itu, kursi Wakil Bupati Purbalingga kosong setelah Sukento Ridho Mahendro naik kursi Bupati Purbalingga. Sukento menggantikan Heru Sujatmoko yang mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013. Dengan mekanisme pergantian antar waktu, PAW dari partai pengusung PDIP, Tasdi dipilih DPRD sebagai Wakil Bupati mendampingi Sukento Ridho Marhendranto, ujar Tonggat. Saat itu Tasdi sedianya sudah lolos pemilu 2014 dan ditetapkan sebagai anggota DPRD Purbalingga terpilih periode 2014 hingga 2019. Namun dia memilih merelakan karirnya sebagai legislator dan beralih menjadi kepala daerah. 2 tahun menjabat Wakil Bupati, Tasdi memberikan diri maju sebagai calon Bupati Purbalingga melalui Pilkada Kabupaten Purbalingga 2015. Tasdi dicalonkan oleh PDIP sebagai Bupati dan terpilih bersama Diah Hayuni Pratiwi untuk periode 2016 hingga 2021, ungkap Tonggat. Lagi-lagi, keberuntungan berpihak ke Tasdi. Diah Hayuni Pratiwi memenangkan pertarungan dengan mengantongi 228.000 atau 54% suara masyarakat Purbalingga. Selama berkiprah sebagai Bupati, Tasdi dikenal disiplin. Namun 2,5 tahun menjabat dia tersandung kasus korupsi. Pada 5 Juni 2018, Tasdi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus dugaan suap megaproyek Islamic Center Purbalingga. Sehari setelah penetapan tersangka itu, dia dipecat dari PDIP. Karir politik Tasdi pun terpaksa mandek. Dipecat seperti biasa yang kena OTT operasi tangkap tangan. Gak ada bantuan hukum ke yang bersangkutan, kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum saat itu, Trimedia Panjaitan di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 6 Juni 2018. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa Tasdi menerima suap sebesar 115 juta dari 500 juta yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga. Selain itu, dia juga terbukti menerima gratifikasi. Pada 6 Februari 2019, Tasdi divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Vonis hakim tersebut lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang memintanya dihukum 8 tahun. Dalam vonisnya, Tasdi juga membayar denda 300 juta subsidi 4 bulan kurungan. Selain itu, hakim juga mencabut hak politik Tasdi selama 3 tahun terhitung setelah selesai menjalani masa pidana. Baru 3,5 tahun di penjara, Tasdi mendapatkan bebas bersyarat. Dia pun menghirup udara bebas pada 7 September 2022. Tasdi bebas bersyarat sejak Rabu 7 September. Kata Kepala Pemasyarakatan Kadifpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Jawa Tengah Supriyanto, dikutip dari tribunbanyumas.com. Meski tak lagi mendekam di penjara, hingga kini nama Tasdi belum terdengar kembali. Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan paling moncer hari ini. Tanpa ada satupun kekalahan, karir politik Jokowi sampai ke titik tertinggi. Perjalanan politik dari wali kota menuju presiden hanya ditempuh dalam kurang dari 10 tahun. Kehebatan tersebut agaknya mustahil tanpa dukungan PDI Perjuangan. Tanda tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sangat menentukan capaian Jokowi pada waktu itu. Awal karir Jokowi di kandang banteng Surakarta lalu, Megawati berjudi untuk mencalonkan penantang petahana di Jakarta.
Puncaknya pada 2014 Megawati merelakan tiket pilpres yang bisa dipakainya sendiri untuk mengantarkan Jokowi ke tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini. Sebagai seorang politisi, Jokowi tentu harus mengakui jasa besar Megawati. Begitupun sebagai bagian dari etnis Jawa Tengah atau lebih spesifik lagi orang Solo. Balas budi merupakan prinsip tertinggi dalam kehidupan. Secara sosiologis, kota Surakarta bukanlah daerah yang sederhana. Pemukiman kelas bawah dan menengah atas dapat berdiri berdampingan. Ideologi religius kanan sampai kiri sekuler juga bersaut-sautan di daerah yang tidak terlalu luas tersebut. Selain itu, Keraton Surakarta yang merupakan simbol penguasa tradisional juga masih berdenyut hingga saat ini. Maka, di tengah kompleksitas tersebut, warga hidup saling menjaga satu sama lain untuk memastikan stabilitas agar terhindar dari berbagai konflik. Oleh karena itu, nilai tertinggi dalam alam kebudayaan orang Solo sangat terkait dengan tahu budi. Sebelum masuk ke tahu budi, sepertinya kita perlu kembali membaca teori nilai kebudayaan klasik yang diutarakan oleh antropolog. Nilai merupakan sebuah sikap dan tindakan manusia menuju hal yang baik dan semua yang dianggap ideal dalam tatanan kehidupan. Nilai kebudayaan terkait dengan hakikat manusia dalam kehidupan karya, kedudukan, alam, dan sosial. Manusia akan selalu bergerak menuju semua yang dianggap baik. Baik budi bagi orang Solo merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilupakan untuk memastikan eksistensi kemanusiaannya. Wong kang ora ngerti ing budi pada karo kewan. Begitu bunyi metaforanya, manusia hanya akan menjadi manusia bila selalu mengingat balas budi. Kalau sudah lupa jasa dan kebaikan orang lain, maka tidak ada ubahnya dengan hewan. Selayaknya peribahasa melepas anjing terjepit, yang mana bisa menggigit orang yang sudah bermaksud baik untuk membebaskannya. Konon, ungkapan metafora Jawa di atas memiliki tambahan, maka kalau hewan tentunya boleh disembelih atau kehidupannya diakhiri paksa. Pada zaman Orde Baru, ketegangan internal antara Presiden Soeharto dan orang-orang sekitarnya sering berujung pada penyembelihan karir politik atau persona non grata. Setelah mengkritisi keterlibatan keluarga Soeharto dan mengatur pemerintahan Orde Baru menjadi pesakitan, pelan-pelan ia tersingkir, akhirnya menghilang dari ingkar kekuasaan Orde Baru. Begitupun dengan Letjen Ali Murtopo. Awalnya berada beberapa jengkal dari Presiden Soeharto, kemudian dia ditendang ke atas menjadi Menteri Penerangan. Tidak cukup di situ, Letjen Ali juga didepak dari Menteri Penerangan, kemudian diganti dengan Harmoko yang merupakan objek wartawan pada jenderal ketika itu. Sekali lagi, pengganti Ali Murtopo hanya sekelas wartawan yang tidak segagah seorang jenderal militer. Meskipun bukan lahir di kota Surakarta, Presiden Soeharto dikenal sangat dengan kultur orang Solo. Bahkan, ibu negara kedua Siti Hartinah atau Tin Soeharto merupakan keluarga Ningrat Surakarta. Kembali ke Presiden Jokowi, sangat mungkin konflik batin terjadi di dalam dirinya. Meskipun kekuasaannya sebagai seorang presiden akan berakhir, pengaruhnya harus tetap bertahan. Di sisi lain, Presiden Jokowi sangat percaya pada hasil-hasil survei yang meletakkan nama Ganjar Pranowo sebagai kandidat teratas. Namun di sisi lain, Presiden sangat paham sulitnya mencalonkan Ganjar lewat PDI Perjuangan. Kenapa Presiden sangat terikat pada hasil survei? Sebab Presiden Jokowi bisa mencapai titik ini berkat keimanannya terhadap angka-angka survei. Keberlanjutan, pengaruhnya pun dapat lebih terjamin bila mendukung kandidat dengan hasil polling yang meyakinkan.